Halo semuanya, selamat datang di video pengantar sistem operasi. Sebelum mulai ke materi, kita mau kenalan dulu ya. Nama saya Erlangga Pramayuda. Saya adalah mahasiswa jurusan Sistem Informasi di STMIK Pranata Indonesia. Saya juga dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rika Leviandi dan Salisa Izzatul Milah, yang nanti juga akan ikut berpresentasi di video ini. Oke, kita langsung ke materi yang pertama ya. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengatur sumber daya atau resource dari hardware serta software, dan juga digunakan sebagai latar belakang atau daemon sebagai program komputer. Sistem operasi juga adalah program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan operasi dan sistem komputer. Sistem operasi juga mengatur eksekusi program aplikasi yang berjalan di komputer dengan tujuan efisiensi, kemudahan, dan kemampuan berevolusi. Tujuan sistem operasi itu ada dua ya, sebagai pengelolaan sumber daya komputer, yaitu sumber daya fisik atau hardware, itu sumber daya masukan, dan keluaran atau input dan output. Lalu ada sumber daya abstrak yang berisi data, informasi, dan program. Tujuan sistem operasi juga sebagai penyedia layanan, itu layanan akses sistem dan perangkat masukan dan keluaran, sebagai layanan pengatur berkas, perhitungan, pembuatan dan eksekusi program, serta interaksi yang berupa respon dan error detection. Ini adalah lapisan sistem operasi dan level pengguna. Pada gambar ini, sistem operasi itu bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dengan perangkat keras komputer. Level dari pengguna, setiap lapisan itu berbeda-beda. Di sini, kalau kita lihat, ada berbagai level, yaitu end user, programmer, sistem operasi designer. Nah, end user di sini, pemakai itu hanya bisa mengoperasikan program aplikasi tanpa bersinggungan langsung ke perangkat keras. Sedangkan sistem operasi di sini adalah tugas dari programmer untuk membuat program-program aplikasi. Kemudian untuk sistem operasi designer sendiri mengakses atau memikirkan langsung terhadap perangkat keras komputer yang bersinggungan dengan sistem operasi nantinya. Ini adalah level-level pemakai serta kaitannya dengan program aplikasi, sistem operasi dan perangkat keras komputer. Selanjutnya, kemampuan dan fungsi sistem operasi. Ini adalah kemampuan dan fungsi sistem operasi terbagi dari 5 fungsi dan kemampuan sistem operasi, yaitu yang pertama, koordinator, menyediakan fasilitas sehingga instruksi yang kompleks dapat dikerjakan dalam tingkatan tertentu. Yang kedua, ada guardian, memiliki akses kontrol untuk melindungi file dan mengadakan restriksi pembatasan terhadap reading atau writing atau executing data dan program. Yang ketiga, ada gatekeeper. Gatekeeper sendiri dapat mengendalikan siapa saja yang dapat masuk ke dalam sistem komputer tersebut. Kemampuan dan fungsi sistem operasi yang keempat adalah accountant. Fungsi accountant sendiri adalah menjaga kerja CPU, penggunaan memori, termasuk media penyimpanan, storage device. Dan yang kelima, ada server. Server sendiri melayani aplikasi yang dibutuhkan oleh user. Berikutnya adalah jenis-jenis dari sistem operasi. Ada beberapa jenis sistem operasi yang bermunculan sampai dengan saat ini. Paling tidak ada 4. Kita definisikan. Yang pertama adalah single user dan single tasking, di mana ini adalah satu user dengan satu pekerjaan. Kita ketahui komputer zaman dahulu menggunakan single user dan single tasking. Contohnya di sini adalah disk operating system atau DOS, di mana satu user itu bisa menjalankan hanya satu perintah saja. Kalau di Windows, sekarang mungkin kita lebih mengenalnya dengan Command Prompt atau CMD. Itu adalah salah satu komputer sistem operasi zaman dahulu yang sifatnya single user dan single tasking.
Yang kedua adalah multi-user dan single tasking. Jadi di sini satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi saja di satu waktu. Contohnya di sini adalah Novel Netware yang menjalankan sistem operasi network berbasis DR-DOS. Itu adalah multi-user single tasking. Yang berikutnya adalah single user multitasking. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya di sini adalah Windows, macOS, BOS, JDS, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah multi-user dan multitasking. Jadi satu komputer bisa dipakai bersamaan atau multi-user oleh banyak user yang dapat juga menjalankan banyak program dalam satu waktu bersamaan. Contohnya di sini adalah Unix, Linux, FreeBSD, OpenBSD, dan lain-lain, atau lebih dikenal dengan sistem operasi jaringan. Ini adalah berdasarkan jumlah penggunanya, jadi sistem operasi berdasarkan jumlah penggunanya. Selanjutnya adalah komponen utama dari sistem operasi. Sistem operasi tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama file, yang berisi file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi, dan juga sistem berkas dan file sistem yang dimiliki oleh sistem operasi. Yang kedua adalah user interface. Secara umum sampai sekarang ada 2, yaitu CLI dan GUI. CLI atau command line interface, yaitu interface yang perintah-perintahnya berisi baris teks saja. Lalu ada GUI atau graphical user interface, adalah interface yang menyajikan tampilan yang lebih menarik dan nyaman untuk digunakan. Dan GUI juga adalah interface yang paling banyak digunakan sekarang. Lalu ada kernel. Kernel di sini ada 4-nya. Ada monolithic kernel, ada microkernel, hybrid kernel, dan exokernel. Kernel juga adalah hal yang akan kita bahas di video ini. Kernel adalah salah satu bagian utama sistem operasi, berperan dalam menghubungkan software aplikasi dengan hardware, sehingga dengan adanya kernel, aplikasi dalam sistem operasi dapat mengakses hardware secara aman. Monolithic kernel adalah kernel yang semua layanan sistem operasi dijalankan bersamaan melalui kernel utama. Hal ini membuat sistem operasi dengan monolithic kernel memiliki akses hardware aplikasi secara penuh. Namun ketergantungannya pada suatu kernel utama menyebabkan rentan mengalami crash pada seluruh sistem, walaupun hanya terjadi gangguan pada satu driver sistem operasi saja. Mikrokernel adalah kernel yang semua layanan sistem operasi dijalankan menggunakan sebuah server yang menjembatani akses kernel dengan hardware. Server ini bertugas memilah dan menerjemahkan perintah yang dikirim oleh software, sehingga kernel dapat melakukan akses ke hardware secara tepat dan efektif. Namun kinerjanya dapat melambat ketika menghadapi akses program yang banyak. Hybrid kernel. Kernel ini sebenarnya pengembangan dari mikrokernel. Jika di mikrokernel server berada di luar kernel dan di hybrid server terintegrasi di dalam kernel. Hal ini membuat kernel dapat bekerja secepat monolithic kernel dan memiliki tingkat keamanan seperti mikrokernel. Namun, di sisi lain memungkinkan terjadinya banyak lubang dalam sistem keamanan di dalam sistem operasi karena akses komunikasi program ke hardware harus melalui banyak lapisan yang tidak memiliki tingkat keamanan yang serupa. Mikrokernel, sebuah layanan sistem operasi yang dijalankan menggunakan sebuah server yang menjembatani akses kernel dengan hardware, dan server ini bertugas untuk memilah dan menerjemahkan perintah yang dikirim oleh software sehingga kernel dapat diakses ke hardware secara tepat dan efektif. Namun, kinerja bisa dapat melambat apabila akses program terlalu banyak. Exokernel merupakan desain eksperimental dalam tahap penelitian. Perbedaan konsep desain exokernel dengan desain yang lainnya adalah adanya fungsi perlindungan pembagian resource untuk hardware. Exokernel bisa dimasukkan ke hardware sistem operasi yang lebih dari satu, sehingga program-program untuk sistem operasi bisa dijalankan secara bersamaan. Sekian dari penjelasan kelompok kami yang telah kami sampaikan mengenai sistem operasi. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.